Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga tetap dalam lindungan Allah ya. Perkenalkan, nama saya Sylvia Wulandari. Saya dari Prodi PIAUD semester 6. Saya akan menjelaskan sedikit tentang jenis-jenis penelitian. Penelitian yang pertama yaitu penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan berlandaskan teori dan sesuai dengan fakta di lapangan. Adapun jenis-jenis penelitian kualitatif yaitu pertama, studi kasus, yang kedua, studi dokumen, yang ketiga, observasi alami, yang keempat, wawancara terpusat, yang kelima, fenomenologi, yang keenam, studi sejarah. Adapun teori yang menunjang dalam penelitian kualitatif ini, yang pertama, teori hermeneutik, yang kedua, teori interaksi simbolik, yang ketiga, teori metodologi, yang keempat, teori budaya. Contoh penelitian kualitatif yaitu seperti adapun contoh judulnya seperti berikut. Musim mudik Lebaran adalah analisis ekonomi pengembangan. Penelitian yang kedua yaitu penelitian kuantitatif. Kuantitatif adalah penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian dan fenomena serta kausalitis hubungan. Adapun tujuan penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian atau fenomena serta kausalitas hubungan. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan dengan menggunakan model matematis, teori-teori, ataupun hipotesis yang berkaitan dengan fenomena alam. Kelebihan dari penelitian kuantitatif ini dapat digunakan untuk menduga atau meramal, dan hasil analisis dapat diperoleh dengan akurat bila digunakan sesuai dengan aturan. Dapat digunakan untuk mengukur dengan menggunakan dua atau lebih variabel. Adapun jenis dari penelitian kuantitatif yang pertama yaitu korelasi, yang kedua yaitu kausal komparatif, yang ketiga yaitu survei, yang keempat yaitu inferensial. Ciri-ciri dalam penelitian ini sebagai berikut. Yang pertama, adanya hubungan antar variabel. Yang kedua, biasanya penelitian ini dilakukan dengan cara deduktif. Yang ketiga, penelitian kuantitatif berhubungan erat dengan angka atau variabel dan lain-lain, serta merta menjadi instrumen utama dalam penelitian ini. Adapun prosedur penelitian kuantitatif antara lain yang pertama yaitu identifikasi masalah, yang kedua yaitu studi literatur, yang ketiga yaitu identifikasi variabel, hipotesis, dan pertanyaan penelitian, yang keempat yaitu mengembangkan desain penelitian, yang kelima yaitu teknik sampling, yang keenam yaitu pengumpulan dan kuantifikasi data, yang ketujuh yaitu analisis data. Adapun metode kuantitatif adalah metode yang mengandalkan pengukuran objektif dan analisis matematis, statistik terhadap sampel data yang diperoleh melalui kuesioner, jejak pendapat, tes instrumen peneliti. Ini juga membuktikan atau menguji hipotesis. Selanjutnya, penelitian yang ketiga yaitu penelitian eksperimen. Penelitian eksperimen adalah suatu tindakan dan pengamatan yang dilakukan untuk mengecek atau menyalahkan hipotesis yang mengenali hubungan sebab dan akibat atau gejala. Adapun tujuan penelitian eksperimen ialah untuk memahami suatu lewat pengamatan sesuatu, melewati pengamatan atau eksperimen. Eksperimen itu sendiri dilakukan untuk membantu peneliti dalam mengenali tindakan hubungan sebab akibat pada suatu gejala. Berikut adalah jenis-jenis eksperimen. Jenis-jenis eksperimen itu ada yang pra-eksperimen, ada true eksperimen, dan ada yang semu eksperimen. Biasanya penelitian yang menggunakan
eksperimen atau kuasi eksperimen menggunakan eksperimen kuasi atau eksperimen semu. Ada beberapa ciri khas penelitian eksperimen. Yang pertama yaitu penelitian eksperimen mengatur secara tertib dan ketat semua variabel dan kondisi selama eksperimen. Yang kedua, eksperimen digunakan kelompok kontrol yang akan menjadi dasar perbandingan terhadap kelompok lain yang menjadi objek eksperimen. Adapun prosedur eksperimen sebagai berikut. Yang pertama, melakukan tinjauan literatur yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Yang kedua yaitu mengidentifikasi atau membatasi masalah dalam penelitian. Yang ketiga yaitu merumuskan hipotesis penelitian. Yang keempat yaitu menyusun rencana atau rancangan eksperimen yang mencakup dalam penelitian tersebut. Yang keenam yaitu memilih desain dan model eksperimen. Yang ketujuh yaitu menentukan variabel bebas dan variabel terikat. Nah, dalam eksperimen ini juga sama seperti penelitian kuantitatif. Sama-sama menggunakan variabel bebas dan variabel terikat. Di sini prosedur eksperimen ada 15. Saya sebutkan cuma ada 7. Selanjutnya adalah penelitian yang keempat, yaitu penelitian selanjutnya yaitu penelitian mixed method. Penelitian mixed method itu adalah penelitian kombinasi. Adalah suatu metode penelitian yang menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan metode kualitatif untuk digunakan secara bersama-sama dalam suatu kegiatan penelitian. Adapun karakteristik penelitian mixed method atau penelitian kombinasi ini yaitu lebih dominasi utama adalah pada tuntunan pertanyaan-pertanyaan peneliti yang mencakup tentang hasil maupun tentang proses filosofi penelitian bersifat praktis dan terapan. Adapun kelebihan mixed method atau penelitian kombinasi ini yaitu menghasilkan fakta lebih komprehensif dalam meneliti masalah, karena penelitian ini memiliki kebebasan untuk menggunakan semua alat untuk pengumpulan data sesuai dengan jenis data yang dibutuhkan. Penelitian selanjutnya adalah penelitian tindakan. Penelitian tindakan adalah suatu bentuk penelitian refleksi, bentuk penelitian refleksi diri secara berkelompok yang dilakukan oleh para peserta dalam situasi sosial termasuk dalam pendidikan dengan tujuan untuk meningkatkan penalaran dan keadilan praktik pendidikan dan praktik sosial. Adapun langkah-langkah penyusunan penelitian tindakan disebut dengan penelitian PTK. Yang pertama yaitu mengidentifikasi dan merumuskan masalah. Yang kedua yaitu menganalisis masalah. Yang ketiga yaitu merumuskan hipotesis tindakan. Yang keempat itu membuat rencana tindakan dan pemantauan. Yang kelima yaitu mengelola dan menafsirkan data. Adapun ciri-ciri penelitian yaitu yang pertama didasarkan pada masalah yang dihadapi guru dan instruksionalnya. Yang kedua yaitu adanya kolaborasi dalam pelaksanaan. Yang ketiga yaitu penelitian itu sekaligus disebut dengan praktisi dan refleksi. Penelitian selanjutnya yaitu penelitian R&D. R&D atau disebut dengan Research and Development adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan suatu produk
tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. Adapun langkah-langkah dari penelitian R&D atau Research and Development ini adalah pertama, penelitian dan pengumpulan datanya dan informasi. Yang kedua, perencanaan penelitian. Yang ketiga, pengembangan desain. Yang keempat, uji coba lapangan awal. Yang kelima, revisi hasil uji coba. Yang keenam itu uji coba lapangan. Yang ketujuh, revisi hasil uji coba lapangan. Yang kedelapan, uji coba kelayakan. Yang kesembilan yaitu revisi produk akhir. Yang kesepuluh yaitu diseminasi dan implementasi suatu produk. Adapun kelebihan dari penelitian R&D ini adalah yang pertama yaitu menghasilkan suatu produk, yang kedua yaitu cukup komprehensif, yang ketiga yaitu mampu mengatasi kebutuhan nyata atau kebutuhan yang mendesak gitu. Yang keenam itu keuntungan finansial bagi bisnis. Selanjutnya yaitu keunggulan kompetitif, pendanaan, kolaborasi, dan reputasi. Adapun ciri-ciri dalam penelitian R&D ini yaitu adanya pembelajaran dari hasil penelitian untuk dikembangkan di masa depan. Yang kedua yaitu adanya pengembangan basis produk berdasarkan temuannya. Yang ketiga yaitu dilakukan penguji coba lapangan. Yang keempat yaitu ada revisi untuk memperbaiki kekurangan. Demikian video dari saya. Semoga video dari saya ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang melihat video ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.